Halo para kadang kinasuku sekalian, bertemu lagi dengan saya Wong Edan Bagu. Saya berada di Punden Keramat Syekh Siti Jenar. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mengungkap kematian Syekh Siti Jenar yang selama ini sangat kontroversial. Kalau soal perjalanan spiritual beliau, siapa sih yang tidak tahu tentang Syekh Siti Jenar? Bahkan orang awam saja mengetahui sejarah spiritual Syekh Siti Jenar yang luar biasa. Singkatnya, Syekh Siti Jenar adalah salah satu tokoh tersakti pada zamannya. Selain itu, beliau adalah satu-satunya pendatang atau orang asing yang berhasil mewarisi ilmu Jawa kuno, yaitu manunggaling Kawula Gusti. Yang perlu digarisbawahi di sini bahwasanya perselisihan antara Syekh Siti Jenar dengan para wali lainnya itu bukan dikarenakan soal sesat atau kesesatan yang pada umumnya diperbincangkan. Namun yang menjadi permasalahannya adalah pengajaran yang dilakukan oleh Syekh Siti Jenar yang tahapan demi tahapannya adalah tanpa tedeng aling-aling, alias blak kotak apa adanya. Nah, hal inilah yang membuat para wali lainnya merasa khawatir kalau kedepannya masjid, tajuk atau musolah akan menjadi sepi tanpa pengunjung. Jadi bukan karena Syekh Siti Jenar itu sesat atau apa, itu bukan, tapi dikarenakan pengajaran Syekh Siti Jenar itu tidak ribet, tidak melalui tahapan-tahapan yang rumit, dan tidak menggunakan filosofi-filosofi atau kiasan-kiasan. Blak kotak apa adanya, langsung menuju kepada inti. Sebab karena itu santri beliau lebih banyak dibandingkan santri-santri para wali lainnya. Syekh Siti Jenar yang bernama asli Abdul Jalil ini adalah merupakan wali penutup. Namun dikarenakan perselisihan antara pengajaran ini, sehingganya ketika pembentukan majelis atau organisasi Dewan Wali Songo atau Dewan Wali 9, beliau tidak melibatkan diri, sehingga organisasi majelis tersebut dinamai sebagai Wali Songo atau Wali Sanga, tanpa adanya Syekh Siti Jenar di dalam. Padahal Syekh Siti Jenar adalah wali penutup setelah wali-wali lainnya. Selain Sakti Mandraguna, Syekh Siti Jenar yang juga dijuluki sebagai Syekh Lemah Abang yang bernama asli Abdul Jalil ini, dia adalah satu-satunya orang asing yang berhasil mewarisi ilmu kejawen, yaitu manunggaling Kawula Gusti. Selain itu, Syekh Siti Jenar
bisa dikatakan adalah pewaris terakhir, senjata pemusnah yang lebih dikenal dengan sebutan Brahmastra. Di dalam kisahnya, sembilan wali menginginkan Syekh Siti Jenar menghentikan pengajarannya. Namun Syekh Siti Jenar tetap mengajarkan apa yang dia ketahui tentang Tuhan. Hingga pada akhirnya para wali lainnya memutuskan untuk mengakhiri kehidupan Syekh Siti Jenar. Singkat punya cerita, jika keputusan Dewan Wali 9 yang hendak mengakhiri kehidupan Syekh Siti Jenar ini dapat membuat Dewan Wali 9 berhasil mencapai puncak, maka Syekh Siti Jenar rela untuk dimatikan. Setelah melalui berbagai proses, hingga pada akhirnya Syekh Siti Jenar berserah diri untuk dimatikan. Tentang kisah ini pasti panjenengan sudah mendengarnya dengan berbagai macam kisah ceritanya, yang semuanya itu bisa benar, bisa juga tidak. Saya tidak akan mengungkap tentang sejarah perjalanan Syekh Siti Jenar yang banyak kisah menceritakan tentangnya. Namun saya akan menceritakan tentang kematian beliau yang sesungguhnya. Setelah terjadi perselisihan antara para wali ini, Syekh Siti Jenar mewariskan pusaka Brahmastra kepada murid kesayangannya, yaitu Kebo Kenongo. Syekh Siti Jenar berkesimpulan rela dimatikan oleh para wali lainnya. Agar supaya para wali bisa membunuhnya, maka pusaka Brahmastra diwariskan kepada murid kesayangannya, yaitu Kebo Kenongo. Setelah pusaka Brahmastra diwariskan kepada murid kesayangannya, yaitu Kebo Kenongo, lalu Syekh Siti Jenar menyerahkan diri kepada para wali lainnya untuk dimatikan. Tentang ini, para wali lainnya menyerahkannya kepada Sunan Kalijogo. Pada saatnya Sunan Kalijogo ragu, mampukah dia membunuh Syekh Siti Jenar? Karena Sunan Kalijogo sangat mengenal siapa dan bagaimana Syekh Siti Jenar. Karena itu Sunan Kalijaga merasa ragu dengan kemampuannya. Kalau dia tidak bisa membunuh Syekh Siti Jenar. Namun Syekh Siti Jenar selalu mempersilahkan Sunan Kalijogo
untuk mengakhiri hidupnya. Dan Sunan Kalijaga selalu ragu. Lah, di saat Syekh Siti Jenar mempersilahkan Sunan Kalijaga untuk mengakhiri hidupnya, dan di saat Sunan Kalijaga selalu merasa ragu kalau tidak mampu membunuh Syekh Siti Jenar, yang kejadiannya di tengah-tengah kerumunan masyarakat luas. Kemudian Kebo Kenongo, murid kesayangan, murid andalan Syekh Siti Jenar, mencuri pandang. Diambilnya senjata pusaka Bramastra, lalu diarahkan kepada Sunan Kalijaga. Ketika senjata pemusnah milik Syekh Siti Jenar berpacu mengarah jantung Sunan Kalijaga, Syekh Siti Jenar mengetahui, karena dia sudah berkeputusan untuk meninggalkan dunia ini, mengakhiri hidupnya, agar saudara-saudaranya, para wali lainnya berhasil mencapai puncak spiritual, maka senjata Bramastra yang sedang melesat ini dihadang menggunakan dadanya sendiri. Sehingganya tepat di tengah dadanya sendiri senjata pusaka Bramastra menancap. Seketika Syekh Siti Jenar pun berpisah antara raga dan hidupnya. Secara perlahan kemudian tubuh Syekh Siti Jenar lenyap tanpa meninggalkan bekas sama sekali, kecuali aroma harum wangi yang tiada bandingnya di dunia ini, menyebar di berbagai penjuru mata angin. Mengetahuinya, Sunan Kalijaga baru tersadarkan bahwasanya Syekh Siti Jenar adalah orang suci, orang benar. Dan ini dinyatakannya secara umum di hadapan para wali lainnya dan masyarakat pada umumnya, bahwasanya Syekh Siti Jenar adalah benar dan suci. Sejak itu Sunan Kalijaga meninggalkan urusan dunia. Bahkan ketika para wali lainnya melakukan pemberontakan pada kerajaan Majapahit, Sunan Kalijaga lepas tangan, artinya tidak ikut campur, lebih memilih mengasingkan diri. Itulah para kadang kisah kematian Syekh Siti Jenar atau Syekh Lemah Abang yang bernama asli Abdul Jalil yang sebenarnya. Kematiannya bukan karena dihukum pancung, kematiannya bukan karena dipenggal dan lain sebagainya, melainkan oleh senjatanya sendiri, yaitu
Brahmastra yang diluncurkan oleh Kebo Kenongo, murid kesayangannya, di saat bertujuan hendak membunuh Sunan Kalijogo. Dengan apa yang saya informasikan, kita bisa menarik kesimpulan, demi keberhasilan para wali lainnya, Syekh Siti Jenar rela mengorbankan semuanya, termasuk lepasnya nyawanya. Kenapa Abdul Jalil mendapat julukan Syekh Lemah Abang? Itu dikarenakan dia memiliki padepokan atau pesantren yang terletak di perbukitan Tanah Abang atau tanah yang berwarna merah. Karena itu beliau mendapat julukan sebagai Syekh Lemah Abang. Kenapa Abdul Jalil mendapat julukan Syekh Siti Jenar? Siti artinya tanah, Jenar berarti cacing. Siti Jenar berarti cacing tanah. Kenapa beliau mendapat julukan Siti Jenar? Dikarenakan beliau dapat memasuki bumi atau tanah semudah cacing berjalan di dalam tanah. Ketika dia menghendaki pergi ke suatu tempat, dia tinggal masuk ke dalam tanah layaknya seekor cacing, dan sampailah dia ke tujuan. Itulah kehebatan dan kesaktian Abdul Jalil yang dijuluki dengan Syekh Siti Jenar atau Syekh Lemah Abang. Tidak berhenti di situ, dia juga memiliki senjata pemusnah, yaitu pusaka Brahmastra. Sebab itu, pada masanya Syekh Siti Jenar tidak tertandingi. Kalau bukan karena pengorbanan untuk atau demi para wali lainnya, tidak ada satupun yang mampu mengalahkan Syekh Siti Jenar. Dikarenakan dia satu-satunya orang asing yang berhasil mewarisi ilmu Jawa asli, yaitu Manunggaling Kawula Gusti. Kedua, dia memiliki senjata pemusnah, yaitu Brahmastra. Dan yang ketiga, dia memiliki ilmu masuk ke dalam tanah atau bumi semudah cacing. Luar biasa, bukan? Itulah dan demikianlah informasi tentang kematian Syekh Siti Jenar yang sesungguhnya, yang dapat saya informasikan buat panjenengan yang masih penasaran. Semoga dengan apa yang sudah saya informasikan ini, kepenasaran panjenengan tentang kematian Syekh Siti Jenar yang kontroversial ini bisa terpuaskan. Selanjutnya saya akan melakukan pasoanan di punden Syekh Siti Jenar bersama para kadang saya. Seperti apa? Ikuti saya. Oke, kita lanjut. Sek Pak Web, tunggu dulu. Lalu makam aslinya Syekh Siti Jenar itu sebenarnya di mana sih Pak Web? Saudaraku, Syekh Siti Jenar kematiannya itu tidak meninggalkan bekas sama sekali. Jadi yang nggak ada makamnya, yang ada juga patilasan atau punden, tempat di mana beliau dulu pernah singgah. Entah itu ketika beliau berdakwah atau istirahat. Kalau makam asli ya nggak ada. Terus beliau mati bukan karena dihukum, apalagi pancung. Beliau mati oleh pusakanya sendiri, yaitu senjata pemusnah Brahmastra. Terus perselisihannya dengan para wali lainnya itu bukan karena Syekh Siti Jenar sesat, tapi dikarenakan teknik pengajaran Syekh Siti Jenar itu terlalu terbuka, blak kotak, tanpa tedeng aling-aling.
dan langsung ke puncaknya. Nah, perselisihan ini terjadi dikarenakan para wali lainnya khawatir kalau nantinya masjid tajuk atau musolah menjadi sepi pengunjung. Oke, kita lanjut. Siap sowan ke dalam nggih nanti. Nggih. Nah, nanti caranya sungkemnya sama Syah Siti Jenar. Tapi sowannya sama Kanjeng Rama sejati Gusti Prabu Heru Cakrasma. Nah, tahapan-tahapannya atau tekniknya, langkah awal kita lakukan permisi dulu, kula nuwun bahasane nggih. Kalau dalam bahasa Jawanya Rahayu, Rahayu Kanjeng Syah Siti Jenar. Jadi di sini kita tidak bisa menggunakan nama aslinya nggih. Karena di sini beliau dikenal dengan sebutan Syah Siti Jenar. Jadi sing kanggo Syah Siti Jenar, bukan nama aslinya. Saya ulang, Rahayu Kanjeng Syah Siti Jenar. Contoh nggih. Kula Asmaraga Tasawijaya saking Boyolali sowan dugi mriki badhe nunut patrap semeti. Nyuwun dipun tampi, nyuwun dipun ayomi kanthi teguh rahayu slamet. Setelah itu lakukan patrap kunci, kemudian membaca bacaan kunci 7 kali. Berlanjut ke patrap paweling, membaca paweling 3 kali. Berlanjut ke patrap mijil, menyebut asma, lalu dimijil sowankan. Nah, setelah mijil sowan, tangannya diturunkan, baru kita melakukan samadhi. Total sepuasnya. Oke, kalau dirasa semedinya sudah puas, baru kita akhiri dengan palungguh panutup. Jadi kalau dibahasakan Indonesia, Rahayu, Rahayu Kanjeng Syah Siti Jenar, saya bernama Tasawijaya dari Boyolali, datang ke sini hendak numpang patrap samadhi. Mohon diterima, mohon dilindungi kanthi teguh rahayu slamet. Itu kalau dibahasakan Indonesia. Ya, saged paham mau nggih. Carane kula nuwun kados ngoten niku nggih. Nah, supaya enggak terlalu sore, kita langsung dalam. Mboten. Jadi langkah awal kita masuk nggih, masuk ning jero kan ana kijine. Nah, kedua telapak tangan kita tempelkan di kijing punden. Nah, engko pundene diketuk ping 3 tuk. Rahayu Kanjeng Syah Siti Jenar, kula ingkang Asmaraga Tasawijaya saking Boyolali, sowan dugi mriki badhe nunut patrap samadhi. Nyuwun dipun pangestoni, nyuwun dipun tampi, nyuwun dipun ayomi saiso-isone. Nggih, kanthi teguh rahayu slamet lan nembe kunci paweling mijil sowan. Nggih. Yang istri Sami mawon. maksudnya yang sana. Allah. Ora oleh iki lha terus arep koneng iki. Gak Ora ono bedane lanang wedok.